Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Anak-anakku yang Ustadz cintai, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar tentang Quran hadis, yaitu pada bab ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar. Hal ini seperti perintah Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah oleh kalian Al-Quran dengan tartil. Artinya, tartil yaitu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Di antaranya seperti hukum mad, yaitu cara membaca panjang atau pendek dalam Al-Quran. Ada pula seperti hukum ikhfa, yaitu hukum membaca samar-samar. Ada pula hukum membaca iqlab, dan ada pula hukum-hukum yang lainnya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu dari cabang ilmu tajwid, yaitu tentang bacaan idhar. Idhar secara bahasa itu artinya jelas. Adapun secara istilah, idhar yaitu membaca nun sukun atau tanwin sesuai dengan makhraj, tanpa didengungkan apabila bertemu dengan huruf halqiyah. Apa itu huruf halqiyah? Yaitu huruf yang makhrajnya keluar dari rongga tenggorokan. Intinya, bacaan idhar yaitu bacaan yang bunyi nun sukunnya atau tanwinnya itu jelas. Huruf-huruf idhar atau huruf halqiyah. Huruf-huruf idhar atau huruf halqiyah itu ada 6. Yang pertama, hamzah. Yang kedua, ha. Yang ketiga, ha. Yang keempat, kha. Yang kelima, a. Dan yang keenam, gha. Ini semua adalah huruf idhar. Jika nun sukun atau tanwin, apa itu tanwin? Yaitu huruf yang harokatnya an, in, atau un. Itu namanya tanwin. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idhar, maka harus dibaca dengan jelas. Jadi jika ada nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu dengan huruf-huruf halqi, maka nun sukunnya atau tanwinnya harus dibaca dengan jelas. Ini namanya hukum idhar. Jadi sekali lagi, Ustadz ulangi, nun sukunnya atau an, in, unnya harus dibaca dengan jelas. Perhatikan contoh berikut ini. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Contohnya, man, a'to, man. Bukan man, keliru ya. Jadi, man, a'to. Karena nun sukun bertemu dengan hamzah. Contoh yang tanwin bertemu dengan hamzah. Kullun amana. Lun, amana. Lun itu domah tain. Bertemu dengan hamzah. Jadi baca jelas. Contoh yang lain. Nun sukun bertemu dengan ha. In huwa. In huwa. In-nya harus jelas karena nun sukun bertemu dengan ha. Contoh tanwin bertemu dengan ha. Salamun hiya. Salamun
hiya. Mun itu tanwin. Bertemu dengan ha, maka harus bunyi jelas. Contoh yang lain, nun sukun bertemu ha. Min hakim. Min hakim. Bukan min hakim. Nah, ini keliru. Karena nun sukun bertemu ha, itu huruf idhar. Hukumnya idhar. Contoh tanwin bertemu dengan ha. Alimun hakim. Alimun hakim. Mun harus dibaca dengan jelas. Contoh yang lain, nun sukun bertemu tanwin bertemu dengan kha. Alimun khabir. Alimun khabir. Mun harus dibaca jelas karena bertemu dengan kha. Contoh yang lain, nun sukun bertemu kha. Waliman khofa. Waliman khofa. Man jelas. Kemudian tanwin bertemu a. Sami'un alim. Sami'un alim. Un jelas, bukan sami'un alim. Ya, keliru ini. Ya, unnya harus dibaca jelas. Atau nun sukun bertemu dengan a. An'amta. Ya, dalam surat Al-Fatihah. An'amta alaihim. An'amta. An. Ya, an. Bukan an'amta. An'amta. Ini keliru. Karena nun sukun bertemu dengan huruf ain. Kemudian contoh yang lain. Tanwin bertemu dengan gha. Malaikatun ghilab. Malaikatun. Tun. Tun bukan tun. Ya, keliru. Malaikatun ghilab. Contoh yang terakhir. Min ghislin. Min ghislin. Nun sukun bertemu dengan gha. Nah, itulah beberapa contoh kata-kata dalam Al-Quran. Banyak sekali ya. Dalam Al-Quran banyak sekali contohnya. Tinggal kita terapkan satu hukum, yaitu hukum idhar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang Ustadz sampaikan. Ya, meskipun sedikit, mudah-mudahan dapat menambah wawasan ilmu kita. Sehingga kita ketika membaca Al-Quran, ya dengan benar, sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.